Halo, perkenalkan nama saya Irfan Swandi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan sebuah proyek yang berangkat dari keresahan saya terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Nah, seringkali kita dengar kecelakaan fatal terjadi hanya karena supir kehilangan fokus sesaat akibat mengantuk atau mengalami microslip. Dari masalah itulah, saya mendapatkan ide untuk merancang sebuah solusi proaktif yang saya beri nama Drive Safe. Nah, ide di balik Drive, ide di balik Drive Safe, ide di balik Drive Safe adalah menggabungkan kemampuan AI dengan perangkat yang selalu dibawa oleh supir, yaitu smartphone. Nah, sistem yang saya bangun terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, aplikasi mobile berbasis Flutter di HP yang berfungsi sebagai mata atau sensor di dashboard mobil. Dan yang kedua adalah server kecerdasan buatan berbasis Python yang bertindak sebagai otak pemrosesannya. Aplikasi Flutter ini akan secara konstan mendeteksi wajah saya dan mengirimkan lewat REST API ke server untuk dianalisis bukaan matanya secara real time. Nah, disclaimer dulu, project ini gabungan antara mata kuliah kecerdasan buatan dan keamanan aplikasi mobile, yaitu kombinasi kecerdasan buatan yang sebagai otaknya dan keamanan aplikasi mobile sebagai wadah atau flutternya. Nah, mungkin gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke sistemnya. Nah, ini untuk tampilan awal ini belum terintegrasi sama Flutter karena saya akan menjelaskan untuk matkul kecerdasan buatan dahulu. Nah, di Drive Safe ini akan menggunakan media pipe. Jadi bisa dilihat di sekitaran kelopak mata itu ada titik-titik. Nah, itu menggunakan media pipe untuk mengukur tingkat mengantuk supir. Nah, di sini ini kan mata terbuka, itu aman. Jika supir berkedip, biasanya sistem mendeteksi bahwa supir mengantuk. Nah, di sini saya atur agar sistem mendeteksi bahwa supir berkedip. Nah, jika supir menutup mata dalam kurun waktu 2 detik atau 3 detik, maka akan terdeteksi bahwa supir mengantuk, belum microslip. Nah, saya contohkan. Nah, jika supir mengantuk, maka akan ada alarm sementara untuk membangunkan atau mengagetkan si supir. Nah, itu tidak akan masuk ke API admin. Nah, saya disclaimer dulu. Saya di sini buat ada dua user. Yang pertama adalah supir dan yang kedua adalah admin. Nih, supir sebenarnya seperti ini, tapi kita masuk aja ke admin untuk tampilan besar. Nah, jika
sistem mendeteksi microslip, maka akan muncul alarm kedua yang sangat panjang. Nah, seperti ini. Nah, itu alarm kedua. Nah, jika supir terlalu lama atau memang benar-benar terjadi microslip, maka akan terkirim ke log tersebut. Nah, di sini. Maka akan masuk ke bagian log.gps. Nah, kenapa saya menggabungkan antara matkul kecerdasan buatan dan keamanan aplikasi mobile? Nah, di sini letak kenapa saya menggabungkan kedua matkul tersebut. Yang pertama, jika saya pure menggunakan sistem kecerdasan buatan tersebut, maka akan susah untuk mendapatkan GPS. Nah, GPS laptop itu sangat susah untuk didapatkan. Biasanya mendapatkan GPS provider atau GPS WiFi mungkin. Nah, kalau seperti ini, Batam, Riau gitu. Nah, kalau kemarin saya nyoba itu GPS mobile secara langsung, real time gitu, ada koordinatnya. Nah, ini tampilan admin. Jika sudah tahu supir itu microslip, maka tandai selesai. Nah, kenapa saya buat, kenapa saya buat ada dua user di sini. Sebenarnya agak melenceng. Sebenarnya seharusnya itu tidak sampai membuat tampilan website kayak gini. Nah, pertama itu yang saya antisipasi jika supir itu ketiduran, hanya dikagetkan dengan alarm yang tidak sebagian orang bisa terbangun dengan alarm contohnya. Maka itu akan sangat bahaya untuk supir. Nah, di sini tugasnya admin itu untuk mengawasi supir jika amit-amit kejadian kecelakaan, walaupun sudah ada sistem dan alarm yang sangat kuat contohnya, maka si admin akan tahu titik koordinat dari supir tersebut, di mana kecelakaannya. Nah, itulah antisipasi. Untuk pengembangan selanjutnya, sebenarnya saya mau menghubungkan antara sistem ini dengan call otomatis polisi atau ambulan gitu, tapi itu masih ide pengembangan. Nah, mungkin kita coba Flutter aja ya. Oke. Nah, jika dihubungkan ke Flutter, maka kameranya menggunakan HP yang saya maksud tadi. Nah, HP ini berfungsi sebagai monitornya supir dan laptop itu sebagai monitornya admin. Nah, jadinya contoh ini supir ya, nih yaitu supir chef. Contoh saya sebagai supir, saya tidur. Nah, itu akan ada alarm di HP-nya. Setelah itu akan masuk ini log admin. Nah, belum ditangani. Lokasi mobile GPS live, koordinatnya kita cek koordinatnya.
Sorry, koordinat. Oke. Nah, pas posisi koordinatnya tuh pas dengan rumah saya. Tuh. Oke. Tandai selesai jika admin sudah mengetahui. Bisa juga dibuka map, seperti tadi juga. Oke. Mungkin tidak terlalu mewah ya sistemnya, tapi ya adalah masalah yang bisa diatasi atau diselesaikan, terutama masalah dari masyarakat atau buruh. Mungkin ada banyak beberapa pengembangan lah, contohnya kayak tadi kalau polisi atau ambulan dan apa ya, mungkin pengembangan antara admin dan supir bisa berkomunikasi. Jadi misal admin di laptop bisa berkomunikasi langsung ke HP gitu, kayak ada suara gitu beritahu ke supir, tapi itu masih ide pengembangan. Mungkin ya sekian dari saya. Jika lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.